Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pejuang semua. Tragedi 5 Januari 1949 merupakan peristiwa kelam sejarah kita, di mana telah terjadi pembantaian yang dilakukan oleh tentara kerajaan Hindia Belanda di Rengat, Riau pada akhir periode agresi militer Belanda kedua. Tepatnya pada 5 Januari 1949. Pada saat itu, Belanda menyerang Rengat pada waktu pagi hari. Untuk bisa menduduki Rengat, Belanda menerjunkan sekitar 180 pasukan khusus di bawah pimpinan Letnan Rudi de May. Mereka melakukan aksi penjarahan, pemerkosaan, dan eksekusi terhadap para anggota TNI, pegawai negeri, dan juga warga sipil. Kemudian mayat para korban dibuang di Sungai Indragiri. Menurut sumber dari buku sejarah daerah Riau yang diterbitkan oleh Depdikbud pada tahun 1987, ada dua motif di balik aksi ofensif militer Belanda di Rengat. Pertama, menurut perkiraan Dinas Intelijen Belanda atau Nevis, kekuatan tentara Indonesia di Indragiri adalah yang terkuat di Riau. Selain itu, di daerah Air Molek, sebelah barat Rengat, terdapat pabrik senjata. Sejak masa agresi militer pertama, beberapa kali Belanda menyita kapal motor Indonesia yang memuat pasokan senjata dari kawasan itu. Kedua, adanya kilang minyak di Desa Lirik yang berada di sebelah utara Rengat. Minyak dibutuhkan mesin-mesin perang Belanda untuk meneruskan aksinya ke pedalaman Sumatera. Dikutip dari buku yang berjudul Lagu Sunyi dari Indragiri, mantan Komandan Markas Batalion Ketiga Resimen 4 Banteng Sumatera bernama HM Wasmat Rats menuturkan bahwa hari itu Rengat seperti mimpi buruk bagi warganya. Ribuan orang tewas, Sungai Indragiri berubah menjadi warna merah karena darah. Tentara dan warga ditembaki oleh tentara Belanda dan dibuang ke sungai. Bahkan warga Rengat beranggapan pada saat itu bahwa Sungai Indragiri tidak layak untuk digunakan karena mengandung darah manusia dan juga banyak mayat yang bergelimpangan di sungai tersebut. Beliau juga menceritakan secara detail tentang detik-detik bagaimana dua pesawat Belanda jenis Mustang dengan cocor merah di depannya yang terbang melayang-layang di antara kerumunan masyarakat yang akan memulai aktivitas. Memang sebelumnya telah tersiar kabar bahwa tentara Belanda akan menyerang kota Rengat sebagai upaya untuk merebut kembali kekuasaannya. Kecemasan warga pun segera terjawab dengan kedatangan dua pesawat Belanda tersebut yang dengan brutalnya menembakkan bom begitu saja di pasar, jalan raya, rumah warga, hingga markas tentara Indonesia. Seketika warga pun menjerit histeris dan bercampur panik pada saat itu. Setelah pesawat Mustang tersebut menghilang dari langit Rengat, muncul kembali 7 pesawat Dakota yang menerjunkan pasukan Korps Speciale Troepen atau KST. Konon, pasukan ini dilatih langsung oleh Kapten Westerling yang terkenal keji. Sekitar 2.000 penduduk dari segala penjuru Rengat dibariskan di pinggir Sungai Indragiri, dan setelah itu terjadilah pembantaian massal. Sungguh begitu biadab dan menyayat hati. Salah satu tokoh yang menjadi korban adalah Tulus, Bupati Indragiri di kala itu. Beliau merupakan ayah kandung dari penyair Hairil Anwar. Beliau terbunuh saat rumahnya disatroni oleh tentara Belanda. Selain Tulus, Abdul Wahab atau Wedana, Korengkeng atau kepala polisi, dan juga wakilnya yang bernama Kasim juga turut tewas dalam pembantaian tersebut. Pada pukul 4 sore, Rengat jatuh ke tangan Belanda, sehingga
Kota Rengat pada saat itu berubah seperti kota mati. Peristiwa ini juga telah tercatat dalam dokumen resmi sebagai bagian dari sejarah nasional perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pada saat itu Rengat menjadi salah satu wilayah yang menjadi sasaran kekejaman penjajah Belanda pada agresi militernya yang kedua. Untuk menghormati tragedi kelam tersebut, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, membangun Tugu Peringatan 5 Januari 1949 yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, persis di depan rumah dinas Bupati Indragiri Hulu. Lokasi tersebut juga berada persis di tepian Sungai Indragiri, yang mana telah menjadi saksi bisu tragedi memilukan 70 tahun silam. Demikianlah ulasan singkat kami tadi tentang sejarah kelam 5 Januari 1949 di Kota Rengat. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Di momen kali ini, mari bersama-sama kita bangkitkan lagi semangat persaudaraan kita semua. Memupuk rasa solidaritas untuk merangkul kekuatan bersama guna menghadapi ancaman-ancaman dari pihak luar. Cintai sejarah kita dan sebisa mungkin memberikan edukasi tentang sejarah yang ada kepada para penerus bangsa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang jalanan.